melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Susunan formasi yang sangat besar dengan keliling 10 mil masih mengambang di langit seperti 200 tahun yang lalu. Tahun demi tahun suara gemuruh kadang-kadang terdengar dari dalam susunan formasi. Terbukti Xiong Hei yang terperangkap di dalamnya masih hidup. Semua dewa ini sedang mengobrol atau berlatih karena bosan. Selain itu ada beberapa orang lain yang mendidih karena marah dan mulai mengutuk dan semacamnya. Sudah lebih dari 200 tahun sekarang. Sungguh Tuan Xiong Hei ini, kenapa dia tidak mengaku kalah saja? Atau mungkin dia bisa menghemat sebagian dari kekuatannya, mengapa dia harus terus melawan? Dia sudah tidak bisa keluar selama lebih dari 200 tahun, sekarang apakah dia pikir dia masih bisa keluar? Kata seorang lelaki tua dengan rambut pendek. Di samping orang tua ini ada beberapa puluh dewa. Di antara mereka seorang wanita berambut ungu dengan dingin membungkuk dan berkata, "Kepala hijau tua, jangan berdebat yang tidak perlu di sini. Lord Xiong Hei bukanlah seseorang yang bisa kamu evaluasi sesuai keinginan. Lihatlah bagaimana Lord Xiong Hei tidak henti-hentinya menyerang meskipun dia terjebak dalam susunan formasi. Sudah lebih dari 200 tahun dan dia masih belum menyerah. Apakah Anda pikir Anda mampu memiliki ketekunan seperti yang dimiliki Lord Xiong Hei? Jika Anda melakukannya, saya juga akan mengagumi Anda." Qin Yu sedang duduk bersila di atas sebongkah lampu hijau. Gumpalan cahaya hijau itu tampak seperti awan. Qin Yu telah duduk seperti ini selama lebih dari 200 tahun. Dalam 200 tahun lebih Qin Yu tidak pernah pindah dari posisi ini sama sekali. Alis Qin Yu sedikit terangkat, jejak senyum muncul di wajahnya. "Xiong Hei sudah lebih dari 200 tahun. Berapa lama lagi Anda berencana untuk menolaknya dengan tegas? Seperti yang telah saya katakan, jika Anda berlutut dan kemudian memberi saya 3 suara bersujud dengan kepala membenturkan ke tanah untuk mengakui kekalahan Anda, saya akan langsung membiarkan Anda keluar." Xiong Hei yang terjebak dalam barisan formasi besar saat ini hanya mengenakan celana dalam yang besar. Dadanya dipenuhi dengan bulu hitam. Pahanya yang terbuka juga dipenuhi dengan rambut hitam di sekujur tubuhnya. Xiong Hei meletakkan tongkat berduri ke samping. Dia sedang duduk di tanah sambil terengah-engah. Xiong Hei menoleh dan melihat ke dinding putih di depannya. Dindingnya sangat putih sehingga memelototinya. Dia kemudian melihat ke lorong hijau di samping dinding. Itu sangat hijau sehingga dia ingin muntah. Dia telah diinjak-injak selama lebih dari 200 tahun. Qin Yu ini benar-benar terlalu gila. Xiong Hei mengepalkan tinjunya karena marah, tubuhnya menggigil. Sial, beberapa tahun lalu masih bagus. Namun mengapa dalam beberapa tahun ini dia telah menyerang saya meskipun saya tidak menghancurkan tembok? Seiring waktu berlalu Qin Yu menjadi semakin mahir dalam mengintegrasikan metode membunuh arai ke arai perangkap. Bereksperimen adalah metode pembelajaran terbaik. Pembelajaran lebih dari 200 tahun ini jauh lebih efektif daripada ketika Qin Yu telah menganalisis teori susunan formasi selama beberapa puluh ribu tahun. Jika Xiong Hei ini benar-benar bersujud dan memohon pengampunan, Qin Yu akan benar-benar benci untuk melepaskan subjek eksperimen yang begitu hebat. Di mana orang bisa menemukan dewa surgawi lain untuk bereksperimen? Selanjutnya dewa surgawi ini tidak mati dengan mudah. Berapa lama Anda benar-benar berencana untuk memenjarakan saya di sini? Xiong Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Tatapannya dipenuhi dengan amarah, kesedihan dan kemarahan. "Jangan khawatir, saya masih memiliki banyak trik yang belum saya gunakan. Jalur susunan formasi adalah jalur tak terbatas. Jika Anda mengizinkan saya untuk mengambil waktu selama 10.000 tahun, 1 juta tahun, atau 100 juta tahun, saya tetap tidak akan mencapai batas saya." Kata-kata Qin Yu mengandung nada-nada yang unik. Seolah-olah dia menjadi tergila-gila dengan susunan formasi.
Xiong Hei, agar kamu bisa mengalami semua susunan formasi ini kamu harus bangga. Xiong Hei hampir roboh. Jika dia memasuki pelatihan pengasingan, dia akan bisa berlatih selama jutaan tahun tanpa peduli sama sekali. Jika dia bertarung dengan intensitas tinggi dengan seseorang, dia akan bisa bertarung selama beberapa ribu tahun tanpa masalah. Namun ketika terjebak dalam arai perangkap ini, dia tanpa ampun disiksa tanpa henti. Itu menyiksa kondisi mentalnya. Pemandangan monoton yang kering dan membosankan di sekitarnya telah menyebabkan dia pusing saat dia melihat warna-warna itu. Kepalanya sangat sakit sampai rasanya akan meledak. Semua ini menyebabkan Xiong Hei mencapai titik kehancurannya. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana hari-hari gila dan tegang semacam ini akan berlanjut tanpa batas tanpa akhir. Xiong Hei gemetar, bahkan jiwanya gemetar. Xiong Hei mengatupkan giginya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tuan Qin Yu, saya mohon maafkan aku. Akulah yang memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung ini. Akulah yang menyinggungmu." Xiong Hei tidak bisa menahannya lagi. "Oh, memohon maaf. Tapi jangan lupa bahwa saya telah mengatakan bahwa Anda harus bersujud dengan kepala membenturkan ke tanah 3 kali. Kata Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Qin Yu masih ingat saat bagaimana Xiong Hei yang kejam dan sombong ketika dia memimpin pasukannya dan tiba di Gunung Bewichyu. Dia dengan panik menghancurkan segalanya dengan tongkat berduri miliknya. Namun sekarang penampilannya yang menyedihkan benar-benar sesuatu yang akan membuat seseorang menghela nafas tanpa henti. Menjilat. Xiong Hei menggigil. Wajahnya yang gelap berubah merah tua seperti pantat monyet. "Kalau begitu kamu bisa menunggu 100 atau 2 juta tahun lagi. Mungkin semangat saya untuk melakukan penelitian selama lebih dari 100 juta tahun. Anda bisa terus menunggu perlahan dalam susunan formasi hebat Xiong Trapper ini." Suara Qin Yu masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. 100 juta tahun. Keringat sebesar manik-manik menetes di dahi dan pipi Xiong Hei. Xiong Hei mengusap wajahnya dengan tangannya yang tebal dan hitam. Xiong Hei masih menundukkan kepalanya ke tanah, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Setelah hening lama, "Qin Yu, jika Anda menyetujui permintaan saya akan segera bersujud." Xiong Hei mengangkat kepalanya. Tatapannya dipenuhi dengan tekad. Qin Yu terkejut. Xiong bodoh ini benar-benar berencana untuk bersujud. Dalam pikiran Qin Yu, dia berpikir bahwa Dewa Surgawi biasanya sangat sombong. Sangat sulit untuk menjatuhkan mereka dari kesombongan mereka. "Bicaralah, permintaan macam apa itu?" Qin Yu berkata sambil tersenyum. Qin Yu ingin tahu apa yang ingin diminta Xiong Hei. "Jika aku benar-benar bersujud kepadamu, maka kamu harus berjanji padaku untuk tidak memberitahu orang lain tentang aku bersujud kepadamu," kata Xiong Hei dengan serius. "Bagus, aku berjanji padamu," kata Qin Yu lugas. "Tuan Qin Yu, tolong buat janji agar saya merasa nyaman." Xiong Hei melanjutkan permintaannya. Qin Yu mulai tersenyum. "Baiklah, aku berjanji padamu. Aku bersumpah kepada surga bahwa jika aku berbicara tentang Kau Tao Xiong Hei kepadaku hari ini kepada orang lain, maka aku akan bertemu dengan murka surga." Saat itulah Xiong Hei menarik napas lega. "Tuan Qin Yu, saya mengakui kekalahan saya." Xiong Hei dengan kasar berdiri, dia kemudian berlutut. Dengan keras dia menjatuhkan kepalanya ke tanah 3 kali, "Saya berharap Tuan Qin Yu akan memaafkan saya. Tolong maafkan saya." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dahi Xiong Hei masih menyentuh tanah dengan kuat. Dia sedang menunggu tanggapan Qin Yu. Pada saat ini hati Xiong Hei melonjak karena amarah. "Qin Yu, setelah aku keluar aku pasti akan membuatmu menyesali perbuatan hari ini. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat untuk apa yang telah kamu lakukan padaku hari ini." Haha, menerima 3 Kau Tao dari Dewa Surgawi adalah pencapaian yang jauh lebih sulit daripada membunuh Dewa Surgawi. Haha, tawa keras Qin Yu terdengar.
Wajah Xiong Hei segera menjadi lebih gelap. Dan pada saat ini arai perangkap yang terdiri dari warna merah, putih, hitam, hijau, dan emas mulai runtuh. Dinding yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi banyak lampu. Tanda segel dan simbol yang tak terhitung jumlahnya juga mulai menghilang. Xiong Hei mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia melihat langit biru dan awan putih tanpa noda. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Hutan hijau dan subur menutupi gunung. Ada beberapa ribu dewa yang mendongak dengan kepala terangkat karena terkejut. Di antara mereka adalah Meiji dan Taois Liu Su. Saya akhirnya mendapatkan kebebasan saya kembali. Saat mendapatkan kebebasan, Xiong Hei merasakan ledakan kegembiraan. Xiong Hei, kamu bisa kembali. Suara Qin Yu terdengar. Xiong Hei melihat ke kejauhan. Sekitar beberapa ratus meter dari Xiong Hei, Qin Yu berdiri di langit. Rambut hitam panjangnya terbawa angin. Gaunnya berkibar. Dan pada saat ini Taois Liu Su dan Meiji telah terbang dari bawah. Dalam waktu singkat mereka tiba di samping Xiong Hei. Taois Liu Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Xiong Hei, apa yang kau toleransi? Otot mata Xiong Hei bergetar. Semburan keganasan melintas di matanya. Dia berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Liu Su, Meiji, kemampuan terbang Qin Yu sangat tajam. Kecepatannya sangat cepat. Kami bertiga akan bergandengan tangan dan membunuhnya dari 3 sisi. Kalian berdua memiliki kecepatan yang lebih cepat dariku. Jika kita bertiga bergandengan tangan, kita pasti bisa membunuhnya. Liu Su dan Meiji saling pandang. Kakak Liu, bagaimana menurutmu? Meiji bertanya melalui kesadaran ilahi. Itu layak. Qin Yu akan membutuhkan beberapa waktu untuk mengatur susunan formasinya. Rapi arai yang dia siapkan sebelumnya telah menghilang. Jika dia ingin mengaturnya lagi, itu akan membutuhkan 1 atau 2 hari. Itu cukup waktu bagi kita untuk membunuhnya. Taois Liu Su berkata. Xiong Hei memandang Liu Su dan Meiji. Liu Su dan Meiji mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Wajah Xiong Hei langsung tersenyum lebar. Xiong Hei dengan dingin memelototi Qin Yu yang berdiri jauh. Dia berteriak dengan marah. Qin Yu, Anda berani mempermalukan saya seperti itu. Hari ini saya akan membalas dendam. Setelah selesai mengatakan itu, seperti meteorit, Xiong Hei bergegas menuju Qin Yu dengan aura yang bisa menyebabkan tanah longsor dan gunung retak. Adapun Meiji dan Taois Liu Su, mereka telah berubah menjadi 2 angin sepoi-sepoi dan terus mengelilingi Qin Yu dari 2 sisi. Setelah melihat adegan ini, Qin Yu hanya mengangguk dengan senyum di wajahnya. Benar saja, ini seperti yang saya perkirakan. Namun, bisa memaksa Xiong Hei ini untuk bersujud padaku dalam beberapa bulan terakhir itu juga bisa dianggap sepadan. Qin Yu memiliki perasaan bahwa ia hanya beberapa bulan lagi untuk mencapai terobosan tahap asal. Sebenarnya bahkan jika Xiong Hei tidak memohon pengampunan, Qin Yu masih harus membubarkan susunan formasi setelah beberapa bulan lagi, sehingga dia bisa dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk membuat terobosan dari tahap asal. Seperti anak panah yang tajam, Qin Yu menembak ke bawah. Menurutmu kemana kau melarikan diri? Mata Xiong Hei yang dipenuhi darah sangat menyeramkan. Seperti peluru artileri dia menghantam ke bawah. Adapun Meiji dan Liu Su, mereka juga terbang ke bawah mengejar Qin Yu. Namun saat Qin Yu memasuki hutan, mereka bertiga menemukan bahwa dia pergi. Meiji dan Liu Su diliputi kebingungan. Dia pergi. Mustahil. Xiong Hei seperti orang buta yang mengamuk. Dia mulai menyerang dengan kasar ke seluruh Mount Bewitch Yu. Dengan ganas dia meraung dengan marah, Qin Yu, tunjukkan dirimu. Seluruh gunung Bewitch Yu gemetar tanpa henti. Batu-batu yang hancur berguling menuruni gunung, tidak pernah berhenti untuk apapun. Pohon-pohon besar hancur berantakan. Bunga dan tanaman diinjak-injak. Seluruh gunung Bewitch Yu telah menjadi berantakan. Qin Yu, tunjukkan dirimu. Xiong Hei yang marah dengan panik membersihkan seluruh gunung Bewitch Yu dengan tongkat berduri miliknya.
Seluruh gunung Bewichyu gemetar di bawah amarah yang ditunjukkan Xiong Hei. Boom! Banyaknya kawah besar yang ditinggalkan oleh tongkat berduri menyebabkan seluruh gunung Bewichyu tampak seperti wajah yang ditumbuhi bekas luka. Xiong Hei terbang ke kaki gunung Bewichyu. Dia berdiri di samping Taois Liu Su dan Meiji. Xiong Hei terengah-engah dengan suara rendah. Dia memegang tongkat berduri dengan satu tangan. Murid-muridnya tampak membara dengan amarah panik yang bercahaya. Dia melihat ke seluruh gunung Bewichyu. Sepertinya dia mencoba mencari tahu di mana Qin Yu bersembunyi. Kakak Xiong Hei, jangan marah, Taois Liu Su menasihati. Namun Xiong Hei sepertinya belum mendengar apa yang dikatakan Taois Liu Su dan terus melihat ke gunung Bewichyu. Kakak Xiong, bukankah itu hanya satu Qin Yu? Tidak layak bagimu untuk begitu marah padanya. Meiji menasihati dengan suara lembut. Tatapan marah Xiong Hei dengan kejam menatap Meiji. Ini menyebabkan Meiji langsung terdiam. Melihat Meiji terdiam, Xiong Hei sekali lagi melihat ke arah gunung Bewichyu. Kakak Liu, apa yang terjadi dengan Xiong Hei? Apakah pantas untuk menjadi sangat marah hanya karena dia terjebak selama lebih dari 200 tahun? Kata Meiji kepada Taois Liu Su melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Taois Liu Su melirik Xiong Hei. Dia menjawab Meiji dengan transmisi suara kesadaran ilahi. Secara logis dia tidak seharusnya. Namun Meiji, apakah kamu masih ingat kata-kata yang dikatakan Qin Yu? Xiong Hei, kamu telah mentolerir apa yang orang lain tidak bisa toleransi. Katakan menurutmu apa yang ditoleransi Xiong Hei dalam susunan formasi yang hebat itu? Baginya yang menjadi sangat marah sekarang, mungkinkah itu ada hubungannya dengan apa yang telah dia toleransi? Tepat sekali, itu sangat mungkin. Meiji menyuarakan persetujuannya. Namun penghinaan macam apa yang dialami Xiong Hei? Taois Liu Su dan Meiji tidak pernah bisa membayangkan bahwa Xiong Hei yang sangat angkuh akan bersujud kepada Qin Yu. Liu Su. Tatapan Xiong Hei tiba-tiba beralih ke Taois Liu Su. Tatapan menakutkan Xiong Hei telah menyebabkan Taois Liu Su menjadi sangat berhati-hati. Kakak Xiong Hei, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dari saya? Taois Liu Su tidak ingin membuat marah beruang gila ini. Liu Su, bukankah kamu cukup mahir dalam formasi arai dan semacamnya? Segera buat formasi besar dan bakar seluruh gunung Bewichyu sepenuhnya. Tatapan Xiong Hei yang memandang ke gunung Bewichyu mengandung kekejaman yang kejam. Saya pasti harus menemukan Qin Yu ini. Bahkan jika saya tidak dapat menemukannya, saya harus menghancurkan gunungnya. Hancurkan gunung Bewichyu ini. Ini akan sangat mudah dilakukan. Kita hanya perlu menggunakan api surgawi yang sangat senyap, kata Liu Su dengan senyum di wajahnya. Sebagai dewa surgawi tingkat rendah, kekuatan Liu Su tidak bisa dianggap kuat. Namun dia mahir dalam beberapa seni minor. Baginya menghancurkan Mount Bewichyu sangatlah mudah. Kakak Liu, mari kita lihat keahlianmu, kata Meiji dengan manis. Tubuh Taois Liu Su mulai melayang. Dia dengan santai melemparkan 36 batu spiritual ilahi kualitas menengah dari tangannya. 36 batu spiritual ilahi kualitas menengah ini mendarat di sekitar gunung Bewichyu dan menutupinya sepenuhnya. Tanda segel dan simbol yang luar biasa dipancarkan tanpa henti oleh tangan Taois Liu Su. Setelah menghabiskan hampir 2 jam, susunan formasi besar yang menutupi seluruh gunung Bewichyu akhirnya terbentuk. Seluruh susunan formasi besar memancarkan sinar cahaya keemasan. Pada saat yang sama, nyala api keemasan yang tak terhitung jumlahnya telah menelan seluruh gunung Bewichyu seperti banjir. Di antara api emas ini ada beberapa nyala api biru. Api surgawi yang sangat senyap. Seandainya ini berada di alam abadi dan iblis, maka Kaisar Abadi atau Kaisar Iblis level 9 biasa tidak akan dapat menahan api ini. Namun di alam ilahi, api surgawi yang sangat sunyi hanya akan paling banyak membakar pohon, tanaman dan beberapa binatang iblis biasa dari alam ilahi. Binatang iblis biasa dari alam ilahi adalah binatang yang bahkan belum mencapai tingkat dewa.
Ketika mereka bertemu dengan api surgawi yang sangat sunyi, mereka hanya akan dibakar sampai mati saat mereka mengucapkan jeritan menyedihkan mereka. Segala macam jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti. Hewan-hewan gunung penyihir Yu yang semula menyembunyikan diri dari bencana sebelumnya kini bertemu dengan bencana baru. Seandainya itu Black Divine Flames, maka mereka akan bisa mati seketika dan tidak menderita. Namun api surgawi sangat senyap hanya mampu perlahan-lahan membakarnya sampai mati dan menyebabkan mereka menderita lebih lama lagi. Pohon-pohon telah menjadi abu, air danau telah mengering, bahkan tanaman di bebatuan telah terbakar habis. Yang tersisa hanyalah beberapa batu yang telah retak selain terbakar. Setelah menyala sekitar 1 jam, nyala api hening mulai menghilang. Seluruh gunung Bewitch Yu telah menjadi telanjang. Yang tersisa hanyalah batu. Hanya dengan melihat pemandangan di depan, mereka orang tidak dapat membayangkan betapa mempesona pemandangan yang dimiliki gunung ini sebelumnya. Kakak Xiong Hei, Taois Liu Su melihat ke arah Xiong Hei di sampingnya. Meskipun mereka telah membakar gunung Bewitch Yu, mereka masih belum melihat Qin Yu, seperti Qin Yu telah menghilang. Dia telah menghilang di depan mata semua orang. Mata Xiong Hei memancarkan sinar hitam pekat saat dia mengarahkan matanya ke atas gunung Bewitch Yu yang telanjang. Dia lalu berkata dengan dingin, meskipun dia mungkin bisa kabur sekali, dia tidak akan bisa kabur untuk kedua kalinya. Ayo pergi, kita akan kembali ke Black Dragon Pool. Ya kakak Xiong, kata Meiji dengan manis. Tepat setelah berjalan 2 langkah Xiong Hei melihat prasasti itu. Di prasasti itu ada tulisan Mount Bewitch Yu. Setelah melihat prasasti ini Xiong Hei segera teringat akan master gunung penyihir Anda Qin Yu. Setelah memikirkan Qin Yu, dia mulai merasakan rasa malu dan penghinaan yang menusuk hati. Dengan tendangan seperti kapak raksasa Xiong Hei memukul prasasti itu. Bang! Prasasti itu terbelah. Itu dibagi menjadi 4 bagian. Hanya kata Bewitch yang tetap utuh. Di dalam ruang lapisan kedua alam Jianglan. Di luar manor halaman yang elegan. Ada sebatang pohon besar yang lebat dan kokoh berisi dedaunan. Di bawah pohon besar ada 3 meja batu berwarna cian. Paman Fu, Hei Yu, Wulan, Wu He, Lu Sui, dan Hong Yu duduk di 2 meja. Mereka berenam memiliki tatapan khawatir. Itu karena sebelum Qin Yu memasuki manor halaman, dia telah memberitahu semua orang, kali ini saya akan memasuki pelatihan pengasingan untuk mencapai terobosan. Pelatihan kali ini sangat penting bagi saya. Itu juga memiliki beberapa bahaya. Selain itu saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai terobosan, saya juga tidak memiliki kepastian bahwa saya akan dapat mencapainya. Saya berharap Anda semua tidak mengkhawatirkan saya. Setidaknya, pelatihan kali ini tidak berbahaya bagi hidup saya. Setelah dia selesai mengatakan itu Qin Yu menepuk bahu Hei Yu dan berjalan ke manor halaman. Tidak membahayakan nyawanya. Hei Yu tidak percaya itu. Dia percaya bahwa Qin Yu sengaja mengatakan itu untuk menghiburnya dan membiarkan dia merasa nyaman. Hei Yu melihat ke arah pasangan di sini dan berkata dengan nada serius. Pada saat kakak laki-laki itu mengalami terobosan, saya akan menunggu di sini. Mulai hari ini kalian semua tidak boleh berisik di sini agar tidak mengganggu kakak. Paman Fu dan mereka juga mengangguk. Sejak itu mereka berlima tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menunggu dengan tenang. Hei Yu melihat ke manor halaman yang tenang dan mulai khawatir. Kakak, kamu pasti tidak kehilangan nyawamu karena transformasi stelar. Di dalam kamar Qin Yu duduk bersila di atas sajadah diam dan tidak bergerak. Sebenarnya masih beberapa bulan lagi dari saat terobosannya. Namun Qin Yu sudah menyelesaikan persiapannya. Namun bahkan sekarang Qin Yu belum menemukan jalur evolusi yang paling sempurna. Apakah saya akan mati? Qin Yu bertanya pada dirinya sendiri. Jika dia tidak mengejar kesempurnaan dan melanjutkan ke jalur evolusi yang paling aman, dia pasti tidak akan mati. Namun jalur evolusi teraman juga yang terlemah.
Untuk menciptakan teknik bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya sangatlah berbahaya untuk memulai. Hal ini terutama berlaku untuk teknik bela diri terbaik. Di dalam stellar space, seluruh ruang telah terdistorsi dan berputar karena origin. Seperti lautan yang marah itu bergerak naik turun tanpa henti. Pada saat ini kesadaran Qin Yu merasakan fluktuasi semacam ini. Kesadarannya telah menyatu sepenuhnya dengan stellar space. Dia merasakan perubahan di dalam ruang perubahan di dalam origin. Apa sebenarnya ruang pasta tepung? Kesadaran Qin Yu berhubungan dengan ruang pasta tepung. Sinar aura kuno memasuki kesadaran Qin Yu. Mereka menyebabkan Qin Yu merasa lebih dan lebih tenang. Itu sangat tenang sehingga sepertinya tidak ada gerakan sama sekali. Seiring waktu berlalu Qin Yu tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh stellar space telah berubah menjadi embrio. Pada saat yang sama ruang stellar juga merupakan Qin Yu. Qin Yu telah berubah menjadi embrio. Adapun ruang pasta tepung itu adalah perut ibu. Ini adalah jenis sensasi yang dirasakan Qin Yu. Meskipun sensasi semacam ini aneh di luar kepercayaan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Qin Yu menikmati aura ruang pasta tepung. Kesadarannya bahkan terasa kantuk. Dalam keadaan seperti itu waktu beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata, pada saat ini origin telah menyusut hingga batasnya. Jika seseorang menggunakan matanya untuk melihatnya, maka orang hanya akan melihat bahwa origin telah berubah menjadi lubang hitam yang sangat kecil. Karena fakta bahwa origin terlalu kecil itu menyebabkan ruang di sekitarnya benar-benar runtuh. Adapun Qin Yu dia masih dalam kondisi mengantuk semacam itu. Qin Yu bahkan menampilkan penampilan damai di wajahnya. Itu seperti senyuman polos seorang bayi. Namun di bawah keadaan semacam ini pemandangan yang berbeda tak henti-hentinya berkedip melalui kesadaran Qin Yu. Adegan evolusi kosmos terus melintas di benak Qin Yu. Kecepatan adegan ini berkedip melalui pikiran Qin Yu puluhan juta kali lebih cepat dari kecepatan deduksi Qin Yu. Pada saat yang sama ketika deduksinya mencapai tahap asal, kesadarannya masih berkurang. Pada saat ini kecepatan kesadarannya melakukan pemotongan miliaran kali lebih cepat dari sebelumnya. Semua ini terjadi saat Qin Yu dalam kondisi mengantuk. Ledakan, seolah-olah petir menyambar kesadaran Qin Yu. Itu langsung membangunkan Qin Yu. Pada saat Qin Yu terbangun stellar space sudah mencapai puncak perkembangannya. The Origin sudah menyusut hingga batasnya. Jika Qin Yu tidak bangun maka mungkin origin akan meledak. Jadi itu sebenarnya bit yang paling primitif. Qin Yu memiliki perasaan pencerahan. Meskipun dia tidak memahami prinsip di baliknya ada suara yang menderu di dasar hati Qin Yu. Tepat sekali, itu jalan yang paling benar. Itu adalah jalur evolusi yang paling sempurna. Pada saat ini tubuh fisik Qin Yu yang sedang duduk bersila di dalam ruangan tiba-tiba menghilang. Itu benar tubuh fisik Qin Yu telah menghilang. Di dalam stellar space, tubuh fisik Qin Yu tiba-tiba muncul. Pada saat ini tangan Qin Yu terbuka lebar, matanya terpejam. Dia berdiri di tengah stellar space. Pada saat ini Qin Yu tenggelam dalam jenis pikiran yang sangat mendalam dan sangat luar biasa. Pecah. Qin Yu masih menutup matanya. Namun dia menunjuk ke origin dengan satu tangan. Seperti kacang yang dibelah origin terbelah menjadi dua. Separuh bagian atas origin mulai memancarkan aliran udara sian. Aliran udara berwarna cian keluar. Dalam sekejap itu telah menelan seluruh stellar space. Sedangkan untuk bagian lain dari origin itu mulai memancarkan aliran udara abu-abu keruh. Aliran abu-abu udara juga dengan panik menyelimuti seluruh stellar space. Di stellar space dua aliran udara ini cian dan abu-abu mulai saling berbelit. Sepertinya mereka bertengkar satu sama lain. Mata Qin Yu masih tertutup. Senyum tenang tiba-tiba muncul di wajah Qin Yu. Dengan tangan ke langit dan tangan lain ke tanah Qin Yu dengan lembut berteriak. Membelah langit dan bumi. Setelah dia selesai berteriak itu Qin Yu tiba-tiba membuka matanya.
Aliran udara berwarna cian dan abu-abu yang saling bersinggungan sepertinya telah menerima petunjuk. Aliran udara berwarna cian mulai terbang ke atas sedangkan aliran udara abu-abu mulai terbang ke bawah. Tubuh Kinyu meningkat ukurannya. Itu tumbuh tanpa henti. Semakin besar tubuh Kinyu semakin tinggi aliran udara berwarna cian terangkat ke atas. Seiring berjalannya waktu aliran udara cian akhirnya terkondensasi menjadi lapisan berwarna cian. Adapun aliran abu-abu udara telah berubah menjadi bumi tanpa batas. Dalam sekejap Kinyu telah kembali ke ukuran aslinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Langit berwarna cian itu murni seperti tembikar celadon. Dia kemudian melihat ke tanah di bawah kakinya. Tanahnya sangat luas tanpa batas. Seperti itu terus menyebar, areanya begitu besar sehingga Kinyu tidak dapat menentukan seberapa besar itu sama sekali. Itu karena jangkauan tanah ini menyebar tanpa henti. Apakah ini yang dimaksud dengan memisahkan langit dan bumi? Baru sekarang Kinyu kembali dari keadaan pikiran yang mendalam dan mistik. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.